valid untuk yang buy stopnya, dan harga tetap bertahan di dekat area resisten yang dilalui, dan sempat 2 kali ya turun lagi dan naik lagi, sekarang berada di atas garis resisten. Dan di sini saya sudah siapkan skenario kedua jika nanti harga ternyata break garis resisten lagi dan turun menyentuh stop loss, maka saya sudah siapkan untuk sell stop. Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan sore hari ini, tanggal 16 Agustus 2023. Saya akan kembali mapping untuk melihat market di sore hari ini untuk mencari peluang yang bisa kita ikuti. Untuk hari ini belum ada signal baru yang saya temukan, jadi saya akan review untuk posisi yang masih floating dari open posisi hari Senin dan Selasa kemarin. Jadi untuk pertama kali saya akan lihat untuk Euro New Zealand. Untuk Euro New Zealand saat ini harga sedang bertahan atau masih bertahan di atas garis resisten. Jadi kalau kita lihat peluang masih buy karena harga masih bertahan di atas garis resisten yang dilalui, dan ini menjadi garis support. Jadi selama harga masih berada di atas garis resisten, maka masih berpeluang untuk naik. Sebaliknya jika harga nanti kembali turun dan menyentuh stop loss kita, maka peluang untuk buy sudah berakhir. Namun di sini kalau kita lihat dari pergerakan harga, tidak ada peluang untuk kita ikuti dengan sell lagi karena angka atau garis support berikutnya itu sangat rendah. Jadi kalau kita lihat ini tidak terbentuk garis support di bawahnya lagi. Jadi sementara kita masih berharap untuk buy kita tervalidasi TP. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu di USD Kanada. USD Kanada ini. Untuk USD Kanada harga masih berada di atas harga beli kita. Jadi dalam masih kondisi floating profit, dan ini juga secara teknikal tren masih sesuai dengan harapan kita. Jadi masih bisa kita harapkan untuk trennya mengikuti teknikal yang ada. Jadi di sini target TP-nya sudah kita pasang di area sini. Jadi sebelum garis resisten berikutnya, karena ini area yang paling mungkin untuk harga nanti tertahan sebelum breakout. Untuk berikutnya di USD Swiss. USD Swiss harga juga masih bertahan di dekat garis atau di dekat posisi open kita, karena memang di sini adalah area tahanannya kalau kita lihat. Jadi harga sempat bertahan lama di sini, namun secara teknikal masih valid untuk trend up-nya setelah harga breakout dari garis resisten. Kita masih bisa berharap untuk garis ataupun target TP tersentuh. Untuk open posisi berikutnya ada di USD CPY. Untuk USD CPY juga masih on progress, jadi harga masih berada di atas open beli kita, dan secara teknikal ini masih valid untuk bisa naik lagi mencapai target TP kita. Lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD juga harga masih ditahan di open sell kita. Jadi sell stop kita sudah terkonfirmasi dan harga juga masih bertahan di area sell kita. Secara teknikal ini masih valid kalau kita lihat dari trendingnya. Masih valid untuk terus turun dan
bisa mencapai target TP yang sudah kita tentukan. Lanjut untuk ke Audi USD. Nah, Audi USD juga harga baru saja confirm untuk sell stop kita. Jadi baru saja kesentuh sell stop kita. Jadi setelah melewati harga terendah sebelumnya, maka tervalidasi untuk sell stop kita. Secara teknikal juga ini masih kuat untuk turunnya. Dan kita masih bisa berharap untuk harga bisa mencapai target TP kita. Untuk skenario stop loss juga sudah kita taruh di tempat yang paling aman, yaitu di atas garis support yang dilalui. Berikutnya di CAD-CPY. Di CAD-CPY juga di sini harga tadi sudah sempat valid untuk yang buy stopnya, dan harga tetap bertahan di dekat area resisten yang dilalui, dan sempat 2 kali ya turun lagi dan naik lagi, sekarang berada di atas garis resisten. Dan di sini saya sudah siapkan skenario kedua jika nanti harga ternyata break garis resisten lagi dan turun menyentuh stop loss, maka saya sudah siapkan untuk sell stop untuk trend reversalnya atau berbalikan arahnya, karena memang di sini ada area tahanan, ini area psikologis ya, 1, 2, 3. Jadi nanti kalau ini area-area ini terlewati, maka ada potensi harga untuk kembali turun menyentuh garis atau mendekati garis supportnya. Dan target TP saya pasang di sebelum garis support, yaitu di area psikologis atasnya di area sini, sebelum mencapai garis support. Ini sebagai target TP saya. Untuk stop saya pasang di atas garis resisten yang dilewati. Nanti untuk target sell stopnya sudah saya siapkan di sini. Namun tetap kita berharap untuk trend up-nya ini valid, jadi bukan false signal ya. Ini karena sudah breakout lama, jadi semoga ini harga kembali lagi naik dan mencapai target TP kita. Terakhir yaitu ada di New Zealand CPY. New Zealand CPY harga juga masih floating ya, ini floating minus ini, dan kita lihat harga sempat bertahan lama di area sini, di harga open posisi kita, karena memang di sini adalah area tahanan. Jika kita lihat ada area tahanan di sini, jadi memang harga sempat tertahan lama di sini. Namun selama harga masih bermain di dalam range, yaitu di bawah garis resisten, maka kita masih bisa berharap untuk harga bisa mencapai supportnya atau target TP. Demikian sobat trading mudah untuk review dari open posisi dari Senin dan Selasa kemarin. Semoga market masih bisa berpihak dengan kita dan berakhir dengan positif. Jadi teknikal ini adalah teknikal sangat sederhana. Jadi kita hanya mengandalkan area support resisten untuk batas atau range yang akan kita capai dengan target TP dan stop loss berdasarkan support dan resisten. Teknikal ini bisa diterapkan di pair manapun dan di time frame berapapun bisa. Namun di sini saya menggunakan time frame D1 dan maksimal untuk entry-nya saya melihat di time frame H4. Karena di time frame D1 muatan psikologis dari support resisten jauh lebih kuat. Demikian, semoga bermanfaat. Salam trading mudah.